bertempat di kantor DPD Golkar Jawa Barat, Gema MKGR Jabar bersama Ketua Nasya Abdul Aziz mengadakan sosialisasi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Asia Ibu Susi Indriana membuka acara. Sedangkan dari MKGR diwakili Bapak Dr. Happy Bone Zulkarnain. Selain perwakilan dari Ketua DPD Partai Golkar Jabar yang diisi oleh Budiman. Dalam acara tersebut, penyampaian materi sosialisasi disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Hajrianto Kohari yang merupakan Wakil Ketua MPR RI. Serta materi pemilu 2014 disampaikan Bapak Randes Pamario Zaman yang merupakan Ketua DPP Partai Golkar. Selain itu, dalam acara tersebut diisi pula dialog dan tanggung jawab dengan para peserta yang ya, kalau ditanya bagaimana penerapan atau implementasi dari nilai-nilai 4 pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita harus melihatnya dalam 3 tataran gitu ya. Tataran yang pertama pada tataran penyelenggara negara, yang kedua pada tataran penyelenggara pemerintahan, dan yang ketiga pada tataran masyarakat. Pada tataran yang pertama, yaitu tataran penyelenggara negara, kita melihat masih ada jarak yang terlalu lebar antara nilai-nilai 4 pilar dengan praktek penyelenggara negara sehari-hari. Kita bisa saksikan dengan mata kepala sendiri, berbagai kasus korupsi terus bermunculan ya. Tiada mengenal berhenti, bahkan korupsi di Indonesia itu mirip dengan semboyan patah tumbuh hilang berganti. 10 ditangkap, 10 koruptor baru muncul juga gitu, muncul lagi. Itu menunjukkan bahwa perilaku para penyelenggara negara kita itu masih sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Ya karena perbuatan korupsi itu ya jelas itu perbuatan yang anti Pancasila, yang sama sekali tidak bisa dibenarkan dalam perspektif Pancasila. Yang kedua, dalam penyelenggara pemerintahan itu setali 3 uang. Seperti itu yang terjadi. Pelanggaran hukum, disiplin, etika, itu juga banyak terjadi di penyelenggara pemerintahan. Dan yang ketiga di masyarakat. Nah, sebetulnya di tataran masyarakat itu pengamalan Pancasila itu masih berlangsung dengan baik. Tetapi karena masyarakat ini mencontoh, meneladani para pemimpin yang berada di penyelenggara negara dan pemerintahan tadi, yang cukup ada kecenderungan melanggar hukum, maka akhirnya masyarakat juga terpengaruh untuk ikut melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang patrimonial, yang paternalistik. Yang masyarakat yang paternalistik itu masyarakat yang sangat memandang penting keteladanan. Nah, untuk itu maka menurut saya sosialisasi 4 pilar negara harus digalakkan, terutama di tataran penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintah. Karena masyarakat itu pada sejatinya memang hanya mengikuti saja keteladanan dari para pemimpin negara. Oke, ya. Ya, paling tidak saya melihat ada 5 persoalan yang menyebabkan kemudian 4 pilar ini sangat urgent. Pertama adalah yang kita lihat, orang sudah jarang berbicara Pancasila. Pancasila sekarang tidak lagi dibicarakan sebagai sesuatu yang sakral, tapi dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan kemudian padahal kita sama-sama tahu bahwa dalam Pancasila itu sangat terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, dan sebagainya. Dan ini kelihatannya sudah tidak diabaikan oleh masyarakat. Itu yang pertama. Bukan hanya masyarakat, tapi di tingkat elit pun saya lihat seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah situasi politik yang sangat pragmatis.
Anda lihat sekarang ini menjelang pemilu, masyarakat juga melihat bahwa elit melakukan transaksi, maka kemudian rakyat pun ingin melakukan transaksi yang disebut money hero dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang kita lihat bahwa proses berdemokrasi ini tidak mudah. Ya, yang terjadi itu adalah pada saat sekarang ini adalah situasi di mana orang siap menang tetapi tidak siap kalah. Kalau menang menindas, kalau kalah tidak menerima, gitu ya. Itu situasi yang sekarang. Dan yang keempat juga kita melihat sama-sama bahwa masyarakat tidak taat hukum. Bukan masyarakat, tapi secara keseluruhan bahwa suasana tidak taat hukum itu sangat terjadi. Yang kita lihat law enforcement itu tidak ada. Dan yang terakhir yang saya melihat bahwa ini adalah persoalan SARA. Jangankan orang berbeda agama, dalam satu agama aja orang bisa bunuh. Jadi oleh karena itu 4 pilar ini sangat penting, yang utama, sangat perlu diprioritaskan untuk menyelesaikan, mentreatment segala persoalan-persoalan bangsa yang sedang carut-marut seperti itu. Oleh karena itu saya sangat berterima kasih kepada MPR dan Pak Direktur yang bersedia untuk datang ke sini untuk menjelaskan tentang masalah melakukan sosialisasi 4 pilar ini. Mudah-mudahan negara kita semakin baik. Didik Hikmawan melaporkan untuk PSMI Stasiun TV.